Baik, selamat siang Ibu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Siang Pak, alhamdulillah baik Pak. Kira, kira-kira Bu, apa bisa kita ngobrol sebentar Bu? Waktunya atau sampai 15 menit ngobrol Bu. Ya bisa Pak. Untuk siang ini Ibu cerita tentang apa? Eh, saya di sini mau cerita tentang sehari-hari saya ya Pak ya. Kesulitan saya dalam membagi waktu terhadap eh, kegiatan kita di CGP dengan mungkin kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga sehari-harinya ya Pak ya. Juga mungkin sama-sama sebagai pendidik gitu Pak. Oh iya Bu ya. Jadi siang ini Ibu cerita tentang permasalahan sebagai peran sebagai guru di sekolah, sebagai tangga di rumah dan juga mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira apa hasil yang ingin Ibu harapkan dalam pembicaraan siang ini Bu? Hmm. Saya berharap nanti Pak setelah selesai perbincangan kita, eh, saya harapnya nanti dapat solusi Pak. Apa sih yang dapat saya perbaiki ke depannya agar saya bisa dalam sehari-hari membagi waktunya itu dapat terjalankan semua dengan baik. Itu sih Pak yang saya harapkan. Oh baik Bu, berarti pada pembicaraan kita siang ini Ibu berharap ada eh, Ibu bisa menemukan solusi sendiri terkait kegiatan sehari-hari baik sebagai guru di sekolah, sebagai ibu rumah tangga juga di rumah dan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Iya, Kira-kira Bu, selama ini kira-kira apa sih yang menjadi kendala Ibu di dalam membagi jadwal sehari-hari? Pak. Silakan Ibu cerita Mungkin kira-kira apa sih kendala, kendalanya Bu? iya Pak. Mungkin kendala yang saya hadapi itu terkait pembagian waktu saya kali ya Pak ya dengan harapan saya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di CGP, dapat menjalankan kegiatan di rumah juga dengan baik gitu Pak. Karena selama ini saya masih agak kurang bisa gitu Pak membagi waktu. Saya sering telat mengerjakan tugas gitu Pak atau pasti ujung-ujung dudet lah Pak saya kerjakan tugasnya. Jadi kalau menurut Ibu, jadi kalau menurut Ibu Desi, kira-kira kenapa bisa terjadi kendala dalam pembagian waktu ini Bu antara tugas di sekolah dengan eh, mengikuti pelatihan PGP ini Bu? Hmm, kendalanya Kira-kira mungkin apa kendalanya Bu? kendalanya itu mungkin di saya ya Pak ya, kurang bisa membagi waktu. Belum bisa benar-benar menempatkan diri gitu untuk bisa di semua hal gitu. Mungkin itu Pak dia kendala saya dalam membagi waktu. Jadi jadi harapannya Bu berarti sebaiknya Ibu bisa membagi waktu ya Bu ya. Jadi Agar tugas-tugas saya dapat terselesaikan sebelum dulu. Kalau bisa ya Pak ya. jadi kira-kira sampai saat ini Bu, kira-kira kendalanya ini di mana Bu? Karena kan kegiatan PGP ini kan Bu antara kegiatan pembelajaran di sekolah Bu, istilahnya apa yang Ibu dapatkan dari PGP ini bisa langsung diimplementasikan di kegiatan di sekolah. Jadi kira-kira kendala Ibu selama ini kira-kira di mananya Bu? Dalam pembagian waktu ini. Eh, Kendala saya di pembagian waktunya itu mungkin kalau untuk sekolah itu uh, masih bisa lah Pak dimaklumkan, masih bisa lah dibagi waktu karena tidak ada uh, kaitan antara kegiatan kita PGP ini dengan kegiatan sekolah. Mungkin yang paling fatal ini apa saya nih Pak, posisi sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang punya bayi juga mungkin itu Pak yang paling ini, yang paling fatal menurut saya di mana saya benar-benar
kadang kalau mengikutkan ke pekerjaan saya berumah tangga, kadang saya jadi lupa gitu Pak kalau ada tugas PGP, atau kalau misalnya lagi mengikuti kegiatan PGP anak jadi terlantar, mungkin itu sih Pak kendala-kendala saya itu Pak. Oh iya Bu, jadi dari beberapa sebenarnya Ibu berharap seperti apa ke depannya Bu? Saya berharap sih Pak ke depannya di pekerjaan rumah tangga saya sebagai ibu saya bisa melaksanakannya dengan baik, tidak ada hambatan, dapat saya sesuaikan lah nanti ketika saya juga mengikuti kegiatan PGP, saya juga dapat menyesuaikan, tidak mengganggu pekerjaan lain. Begitu juga dengan pekerjaan saya, mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita di PGP, itu harapan saya. Oh iya Bu ya, jadi kalau menurut Ibu apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Ibu supaya harapan-harapannya tadi itu supaya ada pembagian waktu, supaya apa yang Ibu harapkan itu bisa menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, apa Harapan saya yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai harapan-harapan tadi bisa membagi waktu, Bu? yang dapat saya lakukan mungkin Pak, yang pertama untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas saya di PGP dan tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga saya, mungkin bisa saya selesaikan di tugas-tugas itu saya kerjakan di malam hari ya Pak, jadi tidak mengganggu kegiatan uh, di saat siang harinya gitu. Itu mungkin nanti bisa saya terapkan juga Pak, mengerjakan tugas ataupun membuat alarm lah untuk tugas-tugas kita agar bisa saya kerjakan di malam hari sebelum tidur gitu Pak. Oh baik Ibu, jadi selain bisa membagi waktu seperti itu Bu, misalnya memberikan alarm ya Bu ya, supaya bisa mengingatkan waktu dan kapan tugas itu dikerjakan. Selain memberikan alarm atau semacam jadwalnya pada malam hari Bu, apakah ada hal-hal lain yang Ibu pikirkan supaya bisa ada solusi terkait pembagian waktu ini Bu? Mungkin saya berharapnya juga nanti ada apa ya Pak, ada kolaborasi antara saya dengan pasangan mungkin ya Pak. Jadi bisa terlaksana dengan sejalan dua-duanya dengan baik. Mungkin ketika saya sedang kegiatan PGP ataupun itu diurus suami. Mungkin itu juga saya harapkan sih Pak. Oh, berarti Ibu ini berharap ada kolaborasi ya Bu ya dengan suami Ibu, misalnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu sangat juga mungkin sangat apa ya Bu ya, membantu Ibu dalam berbagi waktu dan tugas. Jadi Bu, dalam waktu dekat ini Bu, kira-kira apa langkah yang akan segera Ibu ambil untuk bisa berbagi waktu Bu? Ini apa yang Mungkin akan segera yang Ibu paling lakukan? yang akan segera saya lakukan untuk masalah saya ini, mungkin karena kita juga sudah tugas juga sudah mulai menumpuk ya Pak. Mungkin yang pertama Pak, saya akan membuat alarm untuk mengerjakan tugas-tugas itu di malam hari. Itu mungkin yang pertama kali nanti saya lakukan. Sebenarnya untuk yang kedua juga bisa sih Pak dalam jangka waktu dekat, tapi mungkin yang paling mudah menurut saya itu mungkin opsi yang pertama Pak. Oh baik Bu, itu juga sangat baik sekali. Jadi kira-kira apa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini, untuk membuat alarm sehingga Ibu tidak pernah lupa nantinya ketika alarmnya berdering. Kira-kira Ibu membutuhkan dukungan tadi dari siapa untuk bisa menjaga komitmen ini dalam melaksanakan pembagian waktu, Bu? Kalau dukungan mungkin tetap dari pasangan juga Pak, tapi itu semua kembali ke diri saya sih Pak. Mungkin saya harus menyadari juga kalau saya sudah mengambil langkah yang ini, saya harus benar-benar menekuninya gitu Pak. Ya mungkin harus menanamkan dalam diri bahwasanya
kedua-dua ini wajib bagi saya gitu Pak. Jadi bisa saya jalankan dengan baik gitu Pak. Dan komitmen saya untuk kedepannya semakin memperbaiki diri sih Pak mungkin. Nah, baik Bu, terima kasih atas ceritanya, sudah bersedia bercerita kepada saya pada siang hari ini, dan saya nanti akan menunggu cerita selanjutnya terkait dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembagian jadwal tadi, dan komitmen dari Ibu Desi sendiri dalam melaksanakannya. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan selama kita melakukan diskusi siang ini Bu? Yang saya rasakan sebenarnya Pak seperti curhat sama teman dekat gitu ya Pak ya. Saya yang dari awalnya tidak terpikir dengan solusi ini bisa terpikir gitu dengan setelah di coaching sama Pak Yulianus. Benar-benar menurut saya ini luar biasa sih Pak, bisa membuat saya memiliki solusi dari masalah ini yang tidak pernah saya pikirkan. Ini semua berkat coaching dari Pak Yulianus sih Pak. Nah, baik Bu, terima kasih juga atas waktu dan kesediaan Ibu Desi untuk bercerita terkait permasalahannya, dan kiranya di waktu yang akan datang Bu, kita lagi mengobrolin terkait dengan apa yang Ibu lakukan tadi terkait dengan pembagian waktu Bu. Terima kasih Bu. Ya, Selamat kasih siang. juga waktunya. Selamat siang Pak. Baik Pak Hendra. Iya Bu, Pak, sangat luar biasa Pak. Saya juga merasa luar biasa Pak Yulianus, benar-benar digali semua Pak. Jadi pengen cerita semua.